Selamat pagi. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hikmah kehidupan, reaksi alam, dan karma kehidupan itu ada. Karma kehidupan sama reaksi alam itu berhubungan erat, karena hanya orang-orang pencari hikmah ya yang bisa menelaah dengan apa yang terjadi dan apa yang dia alami dalam kehidupannya. Dan itu hal yang terberat, sesuatu yang terberat, tetapi harus dijalani demi kebaikan diri ya. Di sini alam menginginkan kita berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terus hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, karena tidak semua orang bisa mengambil hikmah dari apa yang dia alami ya, termasuk wabah corona. Orang-orang yang sudah menderita penyakit wabah corona terus atau penyakit apapun lah, jadi tidak semua orang berpikir gitu, kenapa aku sampai begini, kenapa sampai begitu. Itu rata-rata lupa, kalau sudah sembuh itu lupa itu. Terus aku bilang, kenapa ada aku selalu tidak menyukai gibahan ya. Gibahan, menggibah orang itu sama berarti membuat seseorang itu berdampak disfungsi sosial ya, dan itu berat sekali efeknya buat orang lain. Makanya gibahan itu aku berharap dan aku berharap tidak ada lagi lah ya orang-orang yang sibuk dengan menggibah orang lain, apalagi dijadikan sarana untuk kepentingan tertentu dengan gibahan itu, karena efeknya itu selain merugikan diri sendiri dan merugikan lingkungan lah itu. Bahkan alam pun tidak senang dengan gibahan itu. Jadi kita sebagai manusia ya, lebih baik kita mawas diri, introspeksi terhadap diri kita sendiri lah semuanya. Itu yang aku kaji ya, karena aku seorang perawat, mengkaji apa yang sebenarnya terjadi pada lingkungan, pada alam. Kita sibuk dan menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif lah, yang mendukung kreativitas kita, yang mendukung pembangunan apalagi ya. Itu intinya di situ. Jadi aku banyak mengambil hikmah dari sebelum umroh 2018, termasuk dari pengalaman pribadi aku sebelum umroh. Allah mendatangkan semua sahabat-sahabat pria aku, karena di sekolah aku adalah salah satu pengurus kelas ya. Jadi aku ketegasan aku terhadap teman-teman pria aku, ketegasan aku dalam berbuat dan mengambil keputusan sesuatu gitu. Terus dalam menggerakkan sesuatu itu, jadi mereka diterapkan ya terhadap mereka dalam grup. Waktu itu aku sempat diberikan kesempatan pada Allah untuk masuk grup-grup sekolah ya, disambungkan ya. Ternyata hikmahnya itulah aku jadi alarm buat mereka, teman-teman sahabat-sahabat pria aku. Karena aku sedang mengalami hijrah hati, hijrah fisik juga. Jadi cobaannya berat banget. Sebelum umroh 2018 aku diberikan cobaan yang luar biasa. Terlebih-lebih setelah umroh 2018. Luar biasa beratnya, tapi itu aku ambil hikmah. Aku tidak pernah menyalahkan siapapun, orang-orang yang menyakiti, mendolimi aku, bahkan yang sudah melampaui batas ya.
karena seseorang yang menyakiti aku dan menzalimi aku sudah melampaui batas, itu akan pokoknya intinya aku serahkan sama Allah semua. Yang penting untuk aku adalah berbuat baik pada semua orang, lingkungan, semampu aku ya tentunya. Orang-orang yang menyakiti dan menzalimi kita itu akan dengan tumbang dengan sendirinya. Itu aku tidak mendoakan yang jelek-jelek ya terhadap orang-orang yang menyakiti dan menzalimi. Aku berdoa agar mereka mendapatkan hidayah itu, tetapi kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing. Kalaupun mereka tidak mendapatkan hidayah, mungkin Allah memberikan sesuatu pelajaran yang lain pada mereka gitu, agar mereka berpikir sebenarnya itu seperti apa yang aku pikirkan gitu, apa yang aku alami dan apa yang aku lakukan. Aku ingin kita sama-sama belajar. Tidak ada guru, tidak ada murid. Kalau dalam pengalaman hidup itu kita sharing, sama-sama belajar. Antara guru, antara murid itu sama. Harus pandai-pandai mengambil hikmah, sama-sama belajar lah. Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih soleh, semuanya belajar dan belajar itu. Dan aku sepulang umroh kadang merasa kangen sama sahabat-sahabat pria sekolah aku, berbagi sharing sama laki-laki itu pola pikirnya beda kayak perempuan ya. Itu yang bikin aku memiliki banyak sahabat-sahabat pria ya, karena kita itu sebagai pengurus kita sharing ide pikiran itu lebih cepat nyambung. Kalau itu lebih cepat nggak kalau dibilang bertele-tele, kalau dalam berargumentasi itu kita cepet kayak gitu. Karena perempuan itu ada pada dasarnya sensitif lebih, kalau ada mengemukakan pendapat agak cepat tersinggung lah kalau misalkan ada kata-kata sedikit yang kurang berkenan, berbeda dengan kayak laki-laki. Jadi aku dikelilingi sahabat-sahabat laki-laki tuh, dan aku berharap ya mereka itu semua baik-baik saja, dilapangkan rezekinya. Terus percayalah ya, semua rezeki kita, hidup mati jodoh, rezeki kita itu sudah Allah atur dengan serapi mungkin. Jodoh itu tidak akan lari kemana. Jodoh itu rezeki, udah semuanya itu akan berada dalam genggaman kita. Kita hanya perlu sabar dan menjalani hidup serta menjalankan amanah yang Allah berikan tuh. Yang terpenting itu kita harus selalu belajar mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Kalau dalam istilah perawat itu kita harus bisa menganalisa kehidupan dengan berdasarkan data objektif, subjektif, mengintervensi, mengimplementasi, yaitu kan hanya perawat yang bisa melakukan itu. Kalau orang awam ya tidak bisa otomatis. Jadi dalam kehidupan pun sama tuh. Jadi kesimpulannya, aku senang sekali membuat kesimpulan. Jadi di akhir zaman ini reaksi alam dengan karma itu ada dan berhubungan erat ya. Jadi di sini tanpa harus kita bereaksi apapun terhadap orang-orang yang menyakiti dan menzalimi kita itu dengan sendirinya, karena reaksi alam itu, karma itu memberikan agar semuanya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya itu. Jadi mengabaikan atau membiarkan bukan berarti kita tidak justru kita ingin menginginkan maksud aku justru kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, perubahan yang lebih baik
itu karena ketika alam yang mengajarkan sesuatu, maka orang akan melihat langsung. Itu hikmah itu berhubungan dengan alam. Tuh, karena saking terlalu tidak percayanya, kadang kalau anak bandel atau pokoknya gini, kalau kita menasehati bandel, ya alam yang memberi reaksi gitu, intinya di situ. Jadi kita biar berpikir dan melakukan perubahan, itu yang aku kaji ya, itu yang aku kaji. Jadi dan ini lebih berat, konsekuensinya yang aku alami itu lebih berat, tapi kita harus berusaha demi perubahan yang lebih baik. Tuh, seperti aku contohkan, seorang suami kenapa bisa sakit tiba-tiba sakit berat, itu seorang suami ya, aku bilang seorang suami, karena mungkin dia selalu memberikan ketidakadilan pada istri, pada anak, terus kurang memperhatikan sebagai kewajiban, hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang istri gitu. Itu bagi orang yang berpikir ke situ, seharusnya berpikir ke situ, tetapi tidak semua orang diberikan untuk berpikir ke situ gitu. Jadi tidak semua orang diberikan hikmah untuk berpikir ke hal-hal seperti itu intinya. Jadi kadang suka, ya itulah, yang penting kita fokus, berusaha saling menasihati dalam kebaikan. Itu yang aku lakukan. Jika aku salah, ditegur. Jika ada yang salah di samping aku tegur juga. Kita sama-sama saling menasihati dalam kebaikan. Itulah